Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama dengan kami di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Di mana program ini akan selalu kita mendiskusikan tentang hal-hal terkait tentang bisnis dan juga komunikasi, baik dari bisnis yang baru mau didirikan, bisnis yang sudah berkembang, ataupun yang ingin melebarkan sayap bisnisnya, atau menambah lini baru dalam bisnisnya. Bersama dengan saya, Roni Francis, seorang bisnis maximizer, dan tentunya kita tidak sendiri di studio, sudah ada hadir bersama-sama dengan kami, yaitu Coach Doni The Kaiser. Halo Coach. Apa kabar? Loh, kebalik Coach yang nanya dong. Ya, coba diulang. Apa kabar? Kabar baik, just. Oke. Oh, itu kayaknya ada nama merek mobil itu ya? Oh, mirip. Mirip. Cuma maksudnya semangatnya biar kenceng. Oh, oke. Maklum kalau speakerpreneur gitu ya. Ada aja ya. Oke Coach, tapi hari ini sehat ya? Sehat, semangat. Oh, Ya, harus biasa. karena hari ini topiknya agak berat nih Coach. Oh, apa itu? Ya, kita angkat besi ya. Kok bilang topik Enggak. berat sambil lihat saya ya? Oh iya. Topiknya saya. Enggak, topiknya. Tapi kali ini kita akan membahas tentang fenomena ya kekuatan pembelian. Wih. Jadi kalau misalnya dilihat kan gini Coach, kalau misalnya tahun 2025 orang bilang ini kan tahunnya lagi susah, betul nggak? Ya, resesi ya? Resesi. Sampai tahun depan ya katanya ya? Kata orang kan begitu kan kata ya? Orang. Kata gua orang. mah kagak. Ya, bisa terlihat dari bentuk tubuh ya. Ya, yang penting kan semua tergantung pikiran. Nah, keren banget, keren ya. Tapi benar nggak pikirannya udah ternyata berlebih ya artinya ya? Enggak juga. Ya, tapi kan lebih baik kita istilahnya mengasup diri kita dengan hal-hal positif. Iya, tapi ada satu konsep yang menarik di Coach. Apa itu? Jadi kalau misalnya Kalau orang menarik pasti tangan dong. kalau dompet berlebih orang seneng, Iya. ya kan? Tapi kalau pikiran berlebih orang seneng nggak? Stres. Itu disebut. Makanya jangan overthinking. Nah, itu disebut overthinking. Nah, kali Tapi itu ini menarik loh, Coach. Karena masalah hari ini cukup untuk hari ini saja. Yang kemarin sudah lewat, yang besok nggak usah dipikirin. Oh, sabar Coach, ditahan. Oh, tahan, Itu tahan, buat tahan. segmen-segmen berikutnya. Oke. Lanjut. Nah, jadi kalau kita berbicara ini kan zaman resesi, Coach. Jadi Ya. kalau ada orang bilang bahwa orang kalau resesi itu berarti susah beli, betul nggak? Tapi pernah nggak ngelihat saat ini di mall-mall yang ada, mall itu sepi? Ya, saya bingung. Resesi itu susah karena artinya kembali, sesi artinya acara. Jadi kembali mengikuti acara. Jadi sebenarnya nggak ada namanya susah dong di situ ya. Ya, tapi menarik ya, karena saya juga beberapa kali bertanya kepada teman-teman pelaku bisnis mall ya. Ya. Jadi memang kalau traffic itu rame, Nah, tapi itu. sales Ini. ternyata stuck. Nah, itu yang Jadi kita lagi mall pengen rame, bahas. ternyata Iya. orang numpang ngadem, orang numpang wisata, kan Iya, wisata di iya, mall iya, kan. iya, iya. Tetapi salesnya ternyata Iya, iya. pembelian di mall itu ada beberapa yang stuck, bahkan ada yang cenderung menurun. Nah, betul. Memang jadi kadang-kadang tidak bisa disamaratakan. Jadi ketika orang bilang, wah, enggak kok kita ngelihat di mall tetap masih rame. ya jalanan macet, ya kan, mall rame gitu. Parkiran penuh. Betul, ternyata orang cuma numpang ngadem. Tetapi pas waktu kita lihat fenomena pembelian ini yang rame, kita bisa melihat ini di salah satu event di Jakarta, Pekan Iya. Raya Jakarta saat Oke, ini. PRJ ya. Iya, Itu kalau berlangsung. misalnya dilihat saat ini, pernah lihat waktu lagi malam-malam, Coach? Iya. Waduh, itu jalan Jalan aja udah susah. Jalanan tanpa kendaraan aja udah nggak bergerak Iya, ya. masuk di dalam aja mau maju aja susah. Iya, istilahnya iya. ya kan. Tapi itulah seninya ke PRJ katanya. Bukan untuk acaranya, tapi berdesak-desakan. Dan pulang jangan lupa beli Beli apa tuh? kerak Snack-snack. telur sama yang Ah, betul. ciki-ciki. Ciki-ciki. Itu brand ya. Brand. Ya, brand tapi sudah umum ya. Iya. Dan itu brand masa kecil saya itu. Ya. Oh, sudah tua. Waduh, jadi ketahuan. Itu brand anak saya. Salah nih ngomong. Ya, jadi gini Coach. Jadi kalau kita berbicara saat ini, kalau misalnya ada banyak orang yang terkesan ya berdesak-desakan untuk membeli, apakah mereka di sana untuk membeli kan belum tentu Belum juga, tentu, ya ya. kan? Jadi ada beberapa orang yang istilahnya pengen sih sebenarnya untuk membeli, tetapi pas waktu lagi ternyata mau membeli, dia merasa duitnya sayang. Tapi Ya. ada beberapa orang juga yang memaksakan ingin beli nih Coach. Ya, yang duitnya sayang itu biasanya memang yang uangnya banyak ya. Kalau uangnya ngepas itu biasanya belanja. Oh gitu. Nah, coba dijelasin dulu Coach. Kayak gimana itu Coach? Karena orang kalau sudah merasa pintar cari duit dan mengelola uang, dia pasti akan lebih selektif dalam membelanjakan, khususnya hal-hal yang konsumtif. Nah, ini Ya yang kan? sebenarnya kita mau bahas. Oke, Ya. lanjut. Jadi kadang-kadang kan orang selalu bilang bahwa, oh kalau orang yang kurang uangnya, justru mereka yang harusnya pilih-pilih. Harusnya. Misalkan contoh, dia punya uang 100.000, dia akan milih, saya mau makan apa ya? Saya harus ada anak, istri, ya kan? Iya, iya. Berarti saya harus pilih nih mau makan apa. Tapi kadang-kadang
orang-orang yang tertentu ya dengan gaya hidup namanya frugal, gaya frugal living ya, mereka justru yang sangat-sangat irit, Coach. Padahal mereka uangnya banyak. Banyak. Nah, kalau di rekeningnya Coach Roni ada 10 juta sekarang misalnya, tahu-tahu ada ponsel terbaru harganya 8,5 juta. Oh, mikirnya 100 kali. Akhirnya belinya yang 1 juta. Sementara kalau punya uang di rekening 1 juta, ya kan, ada pilihan yang 500.000 sama yang 950.000. Dia beli yang 950.000. Ya kan? Benar. Jadi memang ya inilah pemirsa ya salah satu fenomena yang kita bilang ini fenomena disebut kayak anomali ya. Anomali. Nah, tapi sebelum kita jauh nih kita artinya tidak, Mali itu teman saya, berarti bukan teman saya. Oh iya benar. No-nya belum ada tuh. No, berarti tidak. bukan teman, berarti benar. Nah, kita akan sama-sama melihat pada layar kaca di belakang saya ini bahwa ada namanya fenomena. Menurut dari KBBI. Oh, KBBI ya sebutannya ya. Keren sekali. Nah, jadi kalau menurut dari KBBI, dari yang namanya fenomena, yang pertama adalah hal-hal yang dapat disaksikan dengan panca indera katanya. Nah, disebut fenomena ya, dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah. Nah, itu fenomena. Yang kedua, sesuatu yang luar biasa. Yang luar biasa kayak kita bahas ya. Uang udah tipis, tapi ternyata pas waktu lagi beli sesuatu yang fantastis. Uang tipis beli fantastis nih. Sisanya makin tipis. Iya, itu dia. Yang ketiga adalah fakta atau kenyataan. Nah, ini jadi disebut dengan namanya fenomena. Nah, jadi kalau misalnya kita udah tahu, ini lebih cocoknya yang mana nih, Coach, kira-kira ya? Sesuatu yang lebih luar biasa kayaknya. Extraordinary ya. Extraordinary, karena kan kalau misalnya cerita, nah ini jadi ada sesuatu hal juga nih Coach ya. Jadi kalau tadi kita bilang bahwa ada orang yang uangnya terbatas, tapi pengennya luar biasa. Karena kenapa? Ternyata di dalam diri manusia itu punya namanya ego. Karena waktu kita lagi berusaha bersama-sama dengan orang, dia berusaha menyetarakan dengan orang lain. Nah, adjustment ya. Iya, adjustment. Nah, banyak sekali teori-teori di dalam buku. Kalau misalnya Anda ingin naik level, Anda harus satu frekuensi dengan orang lain. Nah, terkadang inilah yang sesuatu yang dimakan secara langsung mentah-mentah. Jadi kalau misalnya orang lain, oh dia dengan merek apel digigit misalkan, contoh, wah berarti saya harus punya merek yang sama. Padahal kemampuannya belum di sana. Padahal ada beberapa orang yang sudah punya uang banyak, dia tidak harus dengan merek apel, iya kan? Nah, Anda paham lah ya, apelnya dan harus mereknya digigit. Duren, gigit kulitnya. Nggak bisa digigit. Nah, cuma saya pengen nanya gini, Coach, kalau misalnya menurut dari Coach Doni sendiri dari teman-teman. Kalau menurut saya begini, Coach. Belum. Sama teman-teman atau dari komunitas ya kan. Sebenarnya berapa banyak sih berapa persen yang dilihat, banyak nggak orang yang kurang uangnya, tapi dia ternyata belinya luar biasa? Banyak sekali. Tapi ada dua yang saya soroti ya. Yang pertama, karena orang-orang yang seperti itu memang sengaja untuk menyamakan frekuensi karena ingin masuk dalam komunitas tersebut. Ya, jadi istilahnya agar bisa diterima. Hal yang wajar menurut saya, Coach. Misalnya, wajar itu jadi. Begini. Contoh, ketika kita jadi sebagai seorang pengusaha entrepreneur ya kan, kita pengen masuk sebuah komunitas pengusaha, misalnya organisasi, asosiasi dan seterusnya. Kan kadang mereka ada kultur tertentu ya. Kalau lagi makan bareng, atau olahraga bareng, ya kan. Dan itu kan pasti cost semua. Ada cost. Nah, kita untuk menyamakan, dalam tanda petik, memantaskan diri kita menaikkan level kita sesuai dengan level dari lingkungan komunitas itu. ya. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan kesempatan atau peluang. Kenapa? Karena peluang itu bisa kita dapatkan ketika sudah ada ikatan atau kepercayaan. Ya kan? Nah, karena ketika sudah terbangun ikatan dalam sebuah komunitas, akhirnya udah lu aja yang garap proyeknya misalnya gitu kan. Atau yang kedua, bisa jadi saya perhatikan juga ya, orang-orang itu memang kena punya impian. Ya, dalam beberapa hal saya perhatikan, saya punya visi, ya kan? Sampai ada orang yang dalam tanda petik ya, sengaja istilahnya, tadinya orang makan 3 kali sehari, dia makannya 1,5 kali sehari. 1,5. Maksudnya demi untuk mewujudkan impian dia. Ya kan? Ya nggak apa-apa selama dia tidak menggunakan cara-cara yang tidak benar. Tapi kan? Ini termasuk di dalam taktik komunikasi nggak? Kalau misalnya orang menyamakan. Bisa. Ya, contoh, ada cerita. Ketika misalnya seseorang ingin masuk dalam komunitas tertentu, dia, Coach Roni merasa nggak pernah ketemu orang yang kalau kita ke kantornya, dia memasang foto-foto dengan banyak tokoh atau pejabat. Ada, betul. Kalau misalnya Coach Roni lihat
teman Coach Roni itu banyak foto dengan para elit pejabat atau tokoh, apa yang ada di pikirannya Coach Roni? Dia ingin diangkat egonya, dia ingin dilihat bahwa dia setara dengan pejabat-pejabat tersebut. Itu satu. Yang kedua, at the end akhirnya kan ada kekaguman. Dan membuat kita akhirnya percaya kan. Iya, betul. Nah, dia aja deket sama elit atau pejabat sama tokoh. Berarti saya cocok nih kalau berpisah sama dia. Dalam beberapa aspek saya pernah menemukan teman-teman saya kemudian dia sengaja memang di kantornya itu dia pasang foto-foto itu. Karena itu kan salah satu upaya komunikasi visual ya untuk membuat mitra atau calon partnernya itu merasa tidak salah ini saya pilih orang. Itu pemirsa. Jadi makanya ketika dia ada acara, acara kawinan, acara apapun, dia akan minta waktu foto dengan elit atau tokoh atau pejabat. Jadi dia memang sengaja dipasang. Foto hunter. Kalau kayak saya mah kan sudah terlalu banyak tiap hari sebagai jurnalis ya. Akhirnya ketemu dengan banyak tokoh baru saya mau bilang sombong. Sombong secara bermartabat lah ya. Paling satu aja yang saya pasang yaitu foto dengan presiden. Nah, mungkin yang terakhir nih. Jadi kan kalau kita bilang itu kan sesuatu hal yang sebenarnya semu suatu kebutuhan semu. Nah, semu sendiri. Semu itu kan yang kalau menggigit sakit ya. Semut itu kalau dihilangkan suaranya. Apa tuh? Mute. Nah, kita lihat dulu ya, pemirsa, bagaimana arti secara KBBI untuk semu itu sendiri ya. Nah, semu tampak seperti asli. Nah, jadi kalau misalnya seperti asli, padahal sama sekali bukan ya, sama sekali bukan yang asli. Kedua, tipu atau muslihat. Nah, jadi kayak misalkan contoh, ini adalah sesuatu hal yang dilakukan orang ketika namanya flexing. Tetapi kalau saya mau bilang bahwa flexing itu salah, tapi menurut dari Coach Doni itu merupakan bagian taktik komunikasi. Iya, nyatanya banyak yang kemudian dalam tanda petik ya, tertrigger atau terpancing atau saya lagi mikir bahasa positifnya. Terinfluence ya. Terinfluence berarti terpengaruhi. Terpengaruh untuk kemudian mengikuti apa yang ditawarkan oleh tokoh yang melakukan flexing itu. Nah, makin penasaran nggak pemirsa? Karena ini adalah sesuatu yang sering kita jumpai sehari-hari, tetapi ternyata benar atau tidaknya. Ini yang akan kita bahas. Maka jangan kemana-mana, tetaplah masih di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Oke, pemirsa, kita lanjutkan lagi perbincangan kita mengenai fenomena dari kekuatan pembelian. Tetapi sebelum kita masuk lebih jauh, kita akan sama-sama menyaksikan pendapat dan pertanyaan masyarakat berikut ini. Halo, saya Mediana. Saya ingin bertanya, apakah setiap penjual pasti mempunyai keinginan manipulasi yang tinggi terhadap para pembeli? Ya, kenalin nama saya Satria. Di sini saya akan mau bertanya, apakah penjualan yang suka memaksa pembeli pasti mempunyai penghasilan yang baik? Halo, saya Davina. Saya izin bertanya, apakah konsekuensi yang paling berdampak ketika seseorang penjual melakukan manipulasi dalam perjualan? Terima kasih. Oke. Coach Doni, ada beberapa PS nih, pekerjaan studio. Jadi kayaknya pemirsa yang udah sering nonton udah hafal nih PS. PS itu kan mall kan? PS, Plaza Senayan. PS itu kan permainan kan? PlayStation. Ini jadi main tebak-tebakan di sini ya. Tebak-tebak buah? Iya, manggis. Ada PS apa lagi? Pekerjaan sekolah, pekerjaan apa lagi? Kerja studio. Oke, yang suami. Yang pertama nih Coach. Terusin nggak Jangan. Karena kita banyak nih PS-nya dari pemirsa. Yang pertama nih. Apakah setiap penjual pasti mempunyai keinginan manipulasi yang tinggi terhadap para pembeli? Karena yang namanya penjual pasti ditarget omset kan. Betul. Jadi orang butuh atau nggak butuh, pernah lihat yang penjual ngotot, Coach? Banyak. Nah, sampai kejar-kejar. Menurut dari Coach Doni itu disebut manipulasi bukan? Atau apa sih yang disebut manipulasi menurut Coach Doni penjualnya? Ya, karena dia bertujuan untuk meningkatkan sales kan. Jadi dia pasti berusaha semaksimal mungkin memanipulasi calon pembelinya dengan berbagai cara. Nah, menurut saya aspek positifnya Coach, dia menggunakan kemampuan komunikasi. Kalau kemampuan komunikasinya baik, maka terjadi sales. Kalau tidak ya berarti nggak closing dia. Iya, berarti dia bagus kemampuan komunikasi. Cuma memang istilah manipulasi itu kan kesannya kan mengorbankan orang lain kan.
sebenarnya jadi korban nggak? Jadi, ketika yang membeli merasa terpaksa sampai rumah ternyata kenapa gue beli, dia dimanipulasi. Iya. Tapi ketika dia dipaksa tanda petik untuk mendapatkan solusi atas sebuah produk, barang atau jasa dari si penjual, sebenarnya disitulah win-winnya terjadi. Makanya menurut saya jangan pernah jualan, tapi berikan solusi, berikan manfaat. Saya sampai kaget lu tadi jangan boleh jualan. Karena cara menjual yang baik itu adalah orang tidak merasa kita tawarin barang. Tidak merasa kita jual sesuatu, tetapi kita membantu dia memberikan solusi. Yang paling sering dilakukan itu ketika kita menjual sesuatu yang abstrak. Contoh perlindungan, proteksi jiwa, ya kan, proteksi asuransi aset, ya asuransi. Coba gimana? Asuransi jiwa, nanti terbuktinya gimana? Bapak mati dulu aja, nanti ahli waris bapak akan dapat. Nggak mungkin kan? Tapi ketika kita memberikan solusi, artinya kita memberikan manfaat kepada calon nasabah atau klien dengan menerangkan kepada mereka nanti kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, keluarga Anda akan tetap aman, ya kan? Sebenarnya kan kita membantu klien atau nasabah kita untuk mengantisipasi kalau terjadi masalah, ada proteksi. Jadi kita kasih solusi, kita kasih manfaat. Jangan jualan. Ini ada satu yang menarik nih Coach, berarti. Pernah nonton Wolf of the Wall Street? Iya kan? Pernah. Itu film public speaking juga itu. Public speaking, bukan film jualan itu. Film jualan, tapi kan itu kemampuan public speaking. Siapa tokoh utamanya? Leo. Siapa ya? Leonardo DiCaprio. Menyebutkannya sesuai dengan intonasi. Leonardo DiCaprio. Ya, di sana dia memerankan tokoh sebagai Jordan Belfort. Nah, kemudian kalau saya menurut dari Coach Doni ya, dia melakukan manipulasi nggak ketika dia menjual sebuah investasi? Iya banget, tetapi kan dengan kemampuan komunikasinya yang baik itu, orang yang jadi target, saya gunakan istilah target ya, itu tidak merasa termanipulasi. Ya itu yang lebih bagus di situ, karena kan kalau manipulasi tadi kan kita konotasinya negatif ya. Tapi kan sebenarnya ketika dia memberikan manfaat bagi orang itu win-win menurut saya. Nah, tetapi ketika dia mengajarkan nih Coach, makanya ini sesuatu yang menarik nih untuk kita diskusikan ya. Ketika dia mengajarkan kepada salesnya, timnya dia, bahwa yang terpenting adalah closingnya. Betul. Masalah investasi tersebut bakal bisa jatuh atau tidak, yang penting dia bisa closingnya, sehingga dia mendapatkan uang dari hasil transaksi tersebut. Jadi yang untung dia sebenarnya, bukan orang lain. Yang makin kaya adalah si pialangnya, bukan orang yang berinvestasi. Itu manipulasi negatif. Manipulasi. Karena apa? Karena tidak ada win-win di situ. Yang win sebenarnya adalah penjualnya, pembelinya kemudian hanya dalam tanda petik dimanfaatkan untuk dipakai dana atau investasinya. Nah, terus yang kedua nih Coach ya, saya baru-baru ini ketemu dengan salah seorang penjual investasi. Saya nggak mau sebut itu bodong ya, karena menurut bodong dari dia itu kan lawan kata tidak pintar. Itu bodoh. Jadi ketika lagi menawarkan, saya melihat ya, ini ada satu konsep yang sama di antara semua penjual investasi. Ya, jadi dia menggunakan janji atau apapun disertai dengan bukti-bukti. Nah, testimoni. Bukan testimoni aja, dari diri pribadi. Diri pribadi. Dari diri pribadi. Jadi ini ternyata Coach ya, ini saya ditawarkan sebuah investasi nih Coach ya. Investasinya sangat-sangat menguntungkan, bahkan jauh melebihi dari deposito yang ada di bank. Sebagai orang bank, saya memikirkan bahwa wah ini nggak mungkin benar, ya kan? Wah ini terlalu tinggi gitu kan. Tetapi wah di dalam hati bergejolak. Kenapa? Dia menunjukkan saya sudah mendapatkan sekian setiap bulannya. Kenapa bergejolak? Karena pada dasarnya manusia punya sifat rakus. Semua manusia ya. Itu alami. Jadi inilah yang dimanfaatkan oleh orang-orang penjual yang manipulatif, ya, bahwa mereka memanfaatkan kerakusan manusia. Memanfaatkan kerakusan manusia karena pada dasarnya manusia selalu ingin lebih. Tapi kalau saya jadi penjualnya, saya lebih rakus, Coach. Kenapa tuh? Ngapain saya tawarin orang? Mending saya aja yang untung sendiri. Iya kan? Betul. Jadi orang bilang ya, orang yang butuh uang itu orang yang tidak punya uang. Salah. Enggak. Salah itu dibilang. Justru makin punya uang makin rakus kan. Betul. Seperti minum air laut. Makin diminum makin haus kita. Iya, kan? Dan inilah yang dimanfaatkan sebagai seorang penjual yang manipulatif. Nah, yang kedua ya, jadi kalau dibilang apakah setiap penjual? Tidak setiap penjual, tetapi kebanyakan penjual melakukan manipulasi. Ya, yang kedua, apakah penjual yang suka memaksa pembeli dalam membeli, ya, yang suka memaksa pembeli dalam membeli pasti mempunyai penghasilan yang baik. Misalkan, jadi contohnya, misalnya saya ingin memaksa dari Coach Doni untuk membeli investasi, pasti saya akan jadi orang kaya. Ya bisa aja saat itu, tapi tidak jangka panjang. Oke. Ya kalau dia memang targetnya hanya untuk closing, ya salesnya
pasti increase ya. Tetapi kan ketika kemudian orang tidak mendapatkan manfaat dari apa yang ditawarkan, kan merasa tertipu. Akhirnya bumerang dong. Betul. Bumerang berarti perempuan dong. Bu ya. Kalau nggak Pak Merah. Akhirnya tidak akan ada repeat order. Atau bisa jadi dia menjadi juru bicara kepada orang lain, mengkampanyekan, lu jangan sama dia, lu jangan beli produk dia, gua udah cukup lah, udah ketipu lah, gua gini. Ya kan? Pernah ketemu nggak dengan teman-teman kan dari komunitasnya Pak Doni kan pasti banyak banget kan ya. Ada orang yang menggunakan skema Ponzi, nawarin dan akhirnya dia bisa punya mobil mewah, rumah. Baru saja ini kasus kejadian di Solo, Jawa Tengah, bahkan keluarga saya sendiri menjadi korban. Keluarga. Dan itu kan dia memang mendapatkan manfaat selama beberapa waktu ya. Tapi sampai suatu ketika tiba-tiba stop semuanya. Ya udah ternyata baru ketahuan. Akhirnya orangnya berurusan dengan yang berwajib. Oke. Tapi kira-kira orang yang menawarkan ini apakah endingnya bagus nih Coach? Ya belum ending sih sekarang. Tapi belum ending aja lagi sudah bermasalah. Semua asetnya dijual, kemudian asetnya ada yang disita, dan akhirnya dia berurusan dengan hukum. Bahkan klien-klien yang tadinya berinvestasi sama produk atau proyek dia ini, kemudian berbalik arah dan mengajukan tuntutan secara hukum. Akhirnya tidak ada happy ending. Ini harus tolong dikasih tahu nih Coach ya. Jadi dikasih tahu ada tipis-tipis ya tentang orang supaya kita bisa lebih sadar bahwa ini ternyata penjualnya manipulatif. Mungkin jadi supaya kita bisa mengenali dan bisa aware. Apa saja kira-kira ciri-cirinya? Saya akan memberikan kalau tips nanti yang belakang kan? Strategi komunikasi penjual manipulatif. Ya, ada banyak sebenarnya, ada 5 sebenarnya, tapi saya kompres menjadi 3. Kenapa 3? Karena templatenya 3. Ya, kita sesuaikan dengan durasi lah ya. Jadi yang sering dilakukan oleh penjual yang manipulatif ya, itu ada 3. Yang pertama, dia menggunakan metode scarcity. Ya, scary kan, dari kata scary. Dari kata scary. Tahu artinya apa scary? Menakutkan. Menakutkan. Jadi misalnya kalau tidak beli sekarang, barangnya habis. Hari Senin, harga naik. Itu banyak di properti ya. Dan kita tahu siapa ya. Pokoknya kalau tidak ambil sekarang, besok pasti akan kehabisan. Nah, itu kan memberikan rasa takut kepada orang lain untuk segera beli. Itu konsepnya scarcity. Yang kedua, yaitu bait and switch. Artinya, misalnya harga diskon 70%. Ya kan, akhirnya orang datang, ya sudah habis tuh yang 70%. Langsung di-switch. Langsung diganti dengan tapi yang ini habis. Lu mau nggak yang barang yang ini? Minimal ada buy one get one. Sebenarnya kagak ada juga diskon 90%, kan? Tapi dia menggunakan strategi umpan dan ganti atau bait and switch gitu kan. Jahat ya. Jangan ya deh. Tapi banyak strategi marketing lah ya. Banyak. Seperti kalau kita buka konten di media internet, media sosial itu kan clickbait kan? Betul. Ternyata isinya tidak sesuai. Yang ketiga, over promise. Over promise itu apa? Lebay, memberikan janji yang berlebihan. Dijamin ketika Coach Roni membeli produk ini langsung kurus dalam waktu 3 hari. Yang terjadi hari keempat apa? Kurus pindah alam. Nah itu pemirsa, jadi Anda sudah tahu nih. Jadi sudah dibagikan beberapa strategi yang digunakan para komunikator. Cukup 3 saja, scarcity, bait and switch, dan over promise. Nah jadi Anda bisa berhati-hati. Tetapi kalau misalnya Anda ingin tahu lebih banyak lagi dan kita ulas lebih banyak lagi, jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah masih bersama dengan kami, tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Oke pemirsa, kita masih akan lanjutkan lagi. Panas dong ya pemirsa, kalau tadi udah mendengarkan dari segmen-segmen sebelumnya bahwa di luar sana banyak serigala-serigala istilahnya ya. Penjual-penjual nih Coach istilahnya ya. Tetapi kalau saya bilang serigala itu nggak enak Coach. Iya, diganti Srijinak. Karena kalau misalnya saya bilang serigala, saya pun juga penjual. Ya pada prinsipnya setiap orang itu penjual. Dan pada prinsipnya semua orang itu jualan.
termasuk jual diri. Wow. Jual diri, Wah, ngeri menjual nih. kemampuan diri, menjual keahlian diri, menjual Iya. kompetensi diri. Ya, kita bekerja sama orang, sama perusahaan pun sebenarnya kita jual diri. Apa yang kita tawarkan kepada perusahaan atau kepada pemilik bisnis, kemudian sebagai imbal jasa kita mendapatkan upah dari apa yang kita berikan. Jualan kan? Iya, jualan, tapi itu tidak manipulatif. Ya. Ada juga yang manipulatif. Oh, ada? Ya, dia profesional tetapi dia manipulatif. Misalnya, Kayak gimana? dia malas tapi dia ingin mendapatkan reward dari bosnya. Ya, yang kerja itu orang lain sebenarnya. Oke. Nanti kalau ada bosnya dia kelihatan rajin. Kalau tidak ada bosnya ya dia balas-malasan. Oh, saya pernah ketemu satu hal yang lucu nih Coach ya. Ketawa dong. Oh ya, sudah diwakili. Jadi ada di dalam satu organisasi nih Coach ya, yang namanya organisasi kadang-kadang orang mencari namanya karir dalam Betul. organisasi. Dia berusaha mengambil hati dari yang atasannya. Ketumnya. Ya, ketumnya. Jadi caranya gimana? Tapi modal terbatas sih Coach. Jadi ternyata pas waktu lagi ada acara makan-makan ya, ketika di dalam acara makan-makan kan dibayarin sebenarnya sama ketumnya gitu kan. Tapi ketumnya belum datang ya, makan masih anggota, para anggota. Jadi apa yang terjadi? Nah, ketika dia udah tahu ketumnya mau datang, apa yang terjadi? Dia kumpulkan dari yang sisa-sisanya, pas ketumnya datang, ada satu piring penuh. Khusus untuk Khusus ketum. untuk ketumnya. Oh, dia service ya. Kesannya, Act of service. kesannya dia menyediakan, menyisakan buat itu. Padahal yang bayar bukan dia. Iya. Ya nggak apa-apa, namanya juga usaha. Iya. Ya, boleh-boleh saja. Boleh-boleh aja ya. Tapi menurut saya sih, aduh, aneh banget lah. Oke, Coach, kita masih menyisakan satu PS lagi, Coach, ya, yang harus kita jawab. Apakah konsekuensi yang paling berdampak ketika seorang penjual melakukan manipulasi dalam penjualan? Ya, konsekuensi yang paling berdampak adalah adanya komplain atau keluhan dari pelanggan. Karena misalnya ketika dia overpromise ya, berlebihan, barang atau produk atau jasa yang ditawarkan tidak sesuai dengan yang dikatakan, orang bisa saja kemudian mengajukan keluhan. Yang pertama. Yang kedua, menurut pengalaman saya, itu akan terjadi apa ya istilahnya ya, kekecewaan, dan kemudian orang itu akan menyampaikannya kepada orang lain. Kan? Apa itu istilahnya itu, Coach? Ya, kekecewaan ya penyesalan. Ya, maksudnya dia akan malah bukan jadi ambasador, jadi duta negatif gitu kan? Iya, bad ambassador sebutnya. Akhirnya dia mengabarkan kepada orang lain bahwa lu jangan pakai produk dia atau beli produk dia. Ujung-ujungnya apa? Akan tidak terjadi repeat order. Orang tidak akan datang kembali, orang tidak akan membeli lagi. Bahkan ironisnya orang itu membuat konten atau menyampaikan ke orang lain yang bisa jadi orang lain itu adalah prospek market dari si penjual untuk jangan beli sama orang itu. Iya. Jadi saya jadi ingat ini salah satu film dari Warkop, Coach. Suka banget nonton film ya. Memang hobi saya nonton film, Coach. Filmnya Warkop, berarti terakhir zaman dulu. Kan diulang-ulang terus ya film Warkop ya. Jadi pernah nonton nggak salah satu serinya yang dibilang begini, dia ada jual koran, Coach ya. Ketika dia jual koran, dia bilang, ada satu orang polisi kena tipu, Kemudian polisinya lihat, oke, beli koran satu dong, koran satu. Kemudian pas waktu lagi jalan, ada tambahan lagi seorang polisi tambahan, ada 2 orang polisi kena tipu. Karena dia jual korannya ke polisi kan? Iya, karena dia jual koran ke polisi. Padahal tidak ada beritanya itu di koran. Tidak ada, sampai dia bolak-balik. Ada lagi supir truk, pas ada supir truk, seorang supir truk kena tipu, dia cari, mana nih? Jadi ternyata dia yang kena tipu kan? Jadi ini adalah salah satu konsekuensinya adalah ketika orang merasa kecewa tadi yang dibilang sama Coach Doni, dan akhirnya besok-besok belum tentu dia akan mau beli lagi. Nah, pola-pola seperti ini digunakan untuk apa? Penjual-penjual yang melakukan pola hit and run. Nah, jadi kalau misalnya Anda pengen jualan, dan ini sering banget dilakukan oleh orang-orang penjual investasi nih, Coach. Ya, jadi ketika Anda masuk ke tempatnya dia dan setelah masuk Anda ditinggalkan. Nah, ini banyak lah. Bukan hanya di investasi, ada lagi untuk yang proteksi juga ada dan macam-macam sebagainya. Jadi Anda juga harus Saya berhati-hati. pernah ada pengalaman kayak begitu. Ketika saya ditawarkan sebuah produk proteksi, ya kan, saya tidak usah sebut lah ya. Itu kemudian pada saat di awal itu luar biasa, udah seperti bestie gitu kan. Wah, janjinya manis ya. Dan kemudian saya membeli proteksi itu. Tapi apa yang terjadi? Itu sekian tahun kemudian, mungkin di atas 5 tahun lah. Pada saat saya ingin memeriksa dan menggunakan fasilitas dari proteksi dari hasil produk tersebut ya.
susahnya minta ampun, Iya. kan? Orangnya sudah tidak menjual produk itu, dan dia bilang apa? Ya telepon aja call centernya, kan di kartunya ada. Capek deh. Iya. Ini banyak terjadi pemirsa. Jadi ketika Anda membeli sesuatu produknya apalagi mahal. Iya. Ya. Ini bukan masalah dari proteksi, ada juga produk yang mahal. Tapi yang paling orang pikirkan adalah after sales-nya. After sales service-nya itu loh yang nggak ada sama sekali, dan sombongnya minta ampun. Iya, Dulu padahal- waktu menawarkan produk, bestie banget. Wah, deket Giliran lah sudah ya. closing, sudah deal, itu kan pelindungannya 10 tahun kan? Nah, Panjang lah. Iya. Saya ingin merapikan lah istilahnya Iya, apa yang selama iya, ini saya iya. miliki. Tiba-tiba saya mau cek gitu kan, dia sudah nggak menjual produk itu, dia sudah tidak di situ lagi. Tapi kan nomor kontak dia. Iya, yang iya. Dulu waktu karena jualan kita dia ingat bilang sama dia ya. Iya, dan dulu dia menjanjikan, dia menjamin bahwa kalau ada apa-apa ya cari saya. Ya udah dong, ada apa-apanya itu ternyata setelah hampir 10 tahun. Iya. Saya tanya dia, Iya. elah, sakit Susahnya. hati gue. Itu kan menjelekkan institusi perusahaan tempat Iya. dia menawarkan produk itu. Nah, Ya kan? jadi Padahal sebenarnya jangan- mungkin tidak jelek-jelek amat sih. Iya, ya kan? iya. Makanya jangan jadi orang penjual yang manipulatif. Nah, Iya. harusnya ini dikasihlah wejangan sedikit nih, Mbah. Oh, ya. iya. Kalau sudah bilang wejangan, mbah dong ya. Iya. Nah, saatnya Mbah Doni keluar memberikan wejangan untuk hari ini seperti Oke, pemirsa. Oke, quotes of the day dari saya terkait dengan topik kita, yaitu pesan manipulatif secantik apapun akan kalah dengan komunikasi yang tulus dan jujur. Oh, oke. Maksudnya gimana tuh? Ya, sangat jelas. Secakep-cakepnya kata-kata manis di bibir dari penjual yang manipulatif itu hanya bertahan sesaat. Ya kan? Tetapi ketika Anda menawarkan solusi, bukan jualan, dan Anda menyampaikannya dengan ketulusan dan kejujuran, maka orang akan datang lagi dan kembali kepada Anda. Wow. Ini luar biasa ya nih coach ya. Jadi kalau misalnya gini coach, tapi kan ada orang bilang gini, sales itu harus bermulut manis. Iya, Kalau manis tidak bukan berarti bohong kan? Iya, tapi kalau misalnya dia terlalu jujur, misalkan contoh gini ya, saya jualan yang ada di depan saya ini ada cangkir. Iya. Dan ternyata di dalam cangkir ini adalah bagian tipis yang tidak dilihat sama orang. Catnya atau Iya. warnanya ada beberapa yang tidak full Iya. atau ternyata rusak. Iya. Nah, kalau orang tidak perhatikan baik-baik, dia tidak akan tahu. Iya. Apakah saya harus jujur mengatakan, Anda boleh beli cangkir ini, tetapi ada bagian rusak loh di bagian bawahnya, tapi sedikit aja. Iya. Yang membuat orang akhirnya, wah saya nggak mau beli lah. Iya. Nah, bukankah itu jadi suatu kesalahan, Coach? Ya, Karena jujur. Ya, kalau itu Anda harus sampaikan karena konsekuensinya pada harga. Iya. Misalnya, barang ini diskon 50%, Iya, ya, karena ada ketidaksempurnaan, silahkan. Tetapi kalau saran saya, kejujuran itu adalah fokus pada keunggulan produknya. Ya. Jadi kamu harus jujur menyampaikan bahwa ini kuat, bahan bakunya dari baja, Iya, iya. dibanting kayak apapun, dia anti Iya. pecah. Khusus bagi Anda, suami-suami yang suka berantem sama istri, Wah. kalau istri Anda marah suka banting piring, banting gelas, banting cangkir, produk ini cocok buat Anda. Wah. Ah, jujur. Itu jujur ya. Kalau gitu, itu nggak apa-apa itu ya. Dia nggak bilang soal apa cacatnya, Iya, ya iya, kan? iya. Itu bukan menutup kebohongan. Tetapi ketika ditanya, kenapa kok harganya jadi murah? Ya memang ada hal-hal yang menjadi keunggulan, Oke. ada hal-hal yang kemudian menjadi kekurangannya. Nah, ada satu lagi nih, Coach. Ini Ya, dari tadi satu lagi mulu. kita harus kasih banyak contoh Oke, kan. contoh. Satu yang tadi, satu yang ini. Ya. Nah, ada kalau misalnya seorang penjual nih, Coach. Biasanya penjual untuk gawai. Wah, saya udah bisa tuh. Gawai, ya. nah. Jadi ketika dia lagi jual dan dia tidak punya tempatnya, dia bilang, saya punya barangnya. Iya. Tapi di gudang. Ya, padahal bukan punya dia, padahal bukan gudang dia. Iya, menurut Gudangnya dari itu toko sebelah kan. Menurut saya itu namanya simbiosis mutualisme kolaboratif. Tapi jujur nggak nih, Coach? Ini kan bukan gudang. Sekarang pertanyaan saya, penting nggak bagi Coach Roni atau pembeli Iya. untuk bawa itu gudangnya atau toko sebelah? Nggak penting. Yang penting bagi pembeli solusinya apa? Dia dapat barangnya. Toh dengan harga yang diinginkan, harga Iya, yang iya, sesuai iya. kan? Kenapa? Karena sesama penjual pasti kan ada semacam harga khusus. Iya, ya? iya, iya. Gua nggak punya barangnya nih ya. Iya. Oh tenang, saya ambilin di gudang ya. Tapi Iya. saya ke toko sebelah. Bro, coba yang seri S kasih ke gue. Iya, Ya iya, kan? iya. Harga toko ya. Iya, iya, iya. Solusi kan? Iya. Bagi gudang, gudang atau toko sebelah yang dianggap gudang, Iya. barangnya laku.
Betul. Ya kan, bagi penjual yang bilang gudangnya di sebelah, dapat selisih. Bagi pembeli, dapat produk sesuai dengan harga yang ditawarkan. Tapi tidak jujur, coach itu dibilang saya tidak melihat dari aspek itu. Saya melihatnya dari solusi yang diberikan. Dan menurut saya, nggak penting juga bagi si pembeli benar gudangnya atau toko sebelah. Ngapain juga sih? Sepanjang itu tidak sama-sama menguntungkan dan memang itu memberikan solusi. Kecuali kalau ada informasi fatal yang ditutup-tutupi menyangkut aspek keamanan, baru dimasukkan manipulasi. Ya, apalagi kalau itu misalnya melanggar hukum, ya melanggar undang-undang. Misalnya ada sebuah produk di dalamnya ternyata ada barang bajakan, ya, atau yang dilarang oleh undang-undang di negara ini. Nah, itu namanya tidak jujur, yang konsekuensinya bisa berdampak kepada konsekuensi hukum. Nah, oke. Kalau gitu saya mau menambahkan quotes dari saya nih. Dari Mbah Roni. Keahlian ataupun keterampilan bagaikan pisau bermata dua, sehingga manipulasi pun dapat menjadi alat yang berguna atau menjerumuskan seseorang. Iya, setuju. Jadi kalau misalkan orang bilang bahwa manipulasi itu jelek dan kita tidak mau belajar, justru ini adalah suatu namanya kesalahan karena Anda dapat membantu orang lain untuk bisa menyadarkan ketika orang tersebut ingin dimanipulasi. Ya kan? Betul. Tetapi jangan menggunakan hal tersebut secara terus-menerus gitu loh. Misalkan ada contoh orang-orang yang penjual investasi dan ini sering banget ya. Ketika orang sudah tidak percaya karena Anda sudah melakukan satu kali kesalahan, orang itu bisa jadi memaafkan ya, Coach. Iya, tapi tidak akan melupakan. Tapi tidak melupakan. Jadi Anda harus berhati-hati karena ketika dia tidak melupakan, dia akan bercerita. Nah, inilah disebut dengan menjerumuskan. Nah, pastinya Anda akan mau tahu lagi dong lebih banyak tentang apa sih yang harus saya lakukan supaya saya tidak terjerumus. Makanya jangan kemana-mana pemirsa. Tetaplah masih bersama dengan kami, tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Baik pemirsa, akhirnya kita sudah sampai di bagian segmen yang pastinya Anda tunggu-tunggu. Atau menurut kami, Anda harus tunggu-tunggu. Ya, itu adalah... Paksa ya? Iya. Paksa. Karena memang beberapa kali memang harus dipaksa ya. Ini bukan manipulasi supaya Anda mendengarkan, tetapi ini adalah sesuatu arahan supaya Anda mendapatkan manfaat yang baik. Ada beberapa hal yang ketika dipaksakan itu bisa berdampak positif. Contoh kedisiplinan, etos kerja. Ya kan? Ketika kita waktu kecil kan kita merasa dipaksa oleh orang tua. Betul. Bangun pagi setiap hari, ya kan, bantu orang tua, nyapu, ya, ngepel, bersih-bersih rumah, ya kan. Kita merasa dipaksa kan, disiksa gitu kan. Sebenarnya itu cara orang tua kita menanamkan kedisiplinan dan itu kebiasaan itu sebenarnya mengarah kepada soal tanggung jawab. Ya, karena banyak sekali di era sekarang ini, apalagi anak-anak kita yang Gen Z dan Gen Alpha, itu semua tergantung kepada orang lain. Ya, sorry to say, memang kena status atau tingkat ekonomi masyarakat Indonesia sudah semakin baik, sehingga banyak rumah tangga yang kemudian mempekerjakan asisten rumah tangga. Sehingga banyak urusan domestik itu kemudian dialihkan kepada asisten rumah tangga. Tapi kalau menurut saya, tidak sepenuhnya itu menjadi bagian tugas asisten rumah tangga. Orang tua yang baik tentu akan memberikan tanggung jawab kepada putra-putrinya, karena ini sebagai soal belajar bertanggung jawab pada sesuatu. Hal sederhana saja. Contoh, bangun tidurku terus mandi. Ya kan nggak mungkin dimandiin terus kan. Mandi dong. Jadi orang itu harus punya inisiatif. Jangan apa-apa disuruh. Jadi itu dilatih. Kemudian habis mandi, kemudian bantu ibu membereskan tempat tidur. Ya, habis makan cuci piring sendiri. Ya, menurut saya itu bukan soal urusan kecil, urusan remeh-temeh, serahkan aja kepada asisten rumah tangga. Bukan, tetapi ini soal nilai tanggung jawab. Melakukan sesuatu sampai selesaikan sesuatu. Ini langsung kayak sesi parenting ya? Karena saya percaya bahwa program ini disaksikan oleh anak istri saya. Jadi biar anak istri saya juga tahu kenapa saya memberikan tugas kepada anak-anak saya untuk cuci piring sendiri, ya kan, beresin kamar sendiri, sapu rumah bergantian, ada jadwalnya, teras juga sama halaman itu tugas anak-anak saya. Kenapa?
Mungkin mereka berpikir, saya nggak pakai di tempat kerja, saya nggak akan pakai di profesi masa depan. Bukan soal itu, tetapi soal tanggung jawab. Ya, dia harus bangun lebih pagi. Ketika dia pulang secapek apapun, dia harus beresin itu karena dia daripada dimarahin sama bokap gue gitu kan, daripada nanti nggak dapat uang jajan gitu kan. At the end, ketika menjadi kebiasaan di masa dewasanya nanti, dia kan akan tinggal mandiri dan sendiri kan. Nah, dia harus belajar dari pengalaman tanggung jawab itu. Jadi kalau dia bekerja dimanapun, dia harus menyelesaikan tugasnya dengan bertanggung jawab. Wah, luar biasa. Super sekali. Belum nyampe tips aja sudah ada tips. Ya, bonus. Bonus. Jadi langsung saja kalau gitu Coach, berikan tips karena sudah ada tips sebelumnya. Ya, tips komunikasi dari saya ada 3. Kenapa 3? Karena ada 3 template-nya. Oke, yang pertama. Pemirsa, orang membeli karena trust. Jadi Anda jangan GR dulu. Oke, bisa jadi produk, barang, jasa Anda itu kualitasnya bagus. Ya, kemudian pelayanan after sales service-nya juga oke. Tetapi percayalah, ketika terjadi sales, terjadi closing dan dealing dengan customer, sebenarnya mereka membeli karena mereka percaya kepada Anda. Jadi jaga kepercayaan itu, Jangan terlalu sering memanipulasi apalagi yang berlebihan. Ketika itu terjadi, maka kepercayaan konsumen atau pembeli akan runtuh seketika. Yang kedua, jangan jualan, tawarkan solusi. Nah, ini yang sering saya ucapkan kemana-mana. Ya, ketika Anda kemudian menjadi bagian dari sebuah komunitas di grup WhatsApp misalnya, ya grup WA kan ada dong, Coach Roni kan, banyak kan. Nah, ada grup yang isinya kan jualan semua. Kalau menurut saya tidak salah, tetapi kan kurang efektif. Ya, apa yang Anda lakukan? Kasih solusi kepada orang lain. Contoh, sebut satu produk, Coach. Apa? Untuk produk solusi ya, misalkan dari piring. Nah, Anda mau jualan piring sebenarnya. Ya, menurut saya jangan tawarkan beli piring saya. Piring ini kuat. Tapi edukasi orang, educate people, ya, bukan tawarkan barang, tapi berikan manfaat dengan cara kasih ilmu. Misalnya, kenapa orang harus makan dengan piring yang ceper? Ya, biar lauknya banyak. Misalnya, tapi apa manfaat menggunakan piring? Ya kan? Edukasi orang dulu tentang manfaat dari sebuah produk. Jangan jualan produk itu. Lama-lama ketika orang sudah teredukasi dan dia merasa mendapat manfaat, dia akan terkoneksi dengan Anda. Dan ketika suatu saat dia membutuhkan produk Anda, yang dicari siapa? Anda. Contoh, saya nggak pernah jualan produk komunikasi. Tapi saya mengajarkan orang tentang pentingnya memiliki kemampuan komunikasi yang baik. At the end, pada akhirnya, karena targetnya corporate kan, nah, yang menjadi klien saya tentu corporate, perusahaan. Kalaupun retail misalnya publik gitu kan, umum gitu kan, ya saya mengedukasi orang. Saya masuk ke komunitas, saya masuk ke kampus, saya nggak jualan. Saya ajarkan tentang pentingnya communication skills. Masa nggak dapat market dari situ? Ya kan, ketika kita educate people, akhirnya tumbuh kesadaran dari masyarakat. Oh, penting banget nih gue meningkatkan kemampuan komunikasi. Lama-lama apa? Pengen belajar di mana ya? Nah, dia cari. Kita ciptakan pasar sebenarnya. Bahkan saya ada melakukan sesuatu yang ekstrim nih, Coach. Ketika lagi jualan tentang sales training. Jadi saya bilang, jangan belajar sales. Kalau kamu nggak mau achieve target. Kalau kamu nggak mau dapat bonus. Kalau kamu cuma mau pengen hidup yang biasa aja. Jangan pernah belajar. Takutnya setelah kamu belajar, kamu bisa membeli apapun yang kamu inginkan. Takutnya kamu ketagihan. Nah, takutnya kamu belajar sales, kamu tiap tahun ganti mobil. Tapi justru karena itu, masa iya belajar kan? Yang ketiga, yaitu fokus pada keunggulan produk. Daripada Anda kemudian menggunakan teknik manipulasi yang dampaknya tidak akan ada repeat order atau bisa berdampak negatif menjadi bumerang kepada Anda, Anda fokus saja pada keunggulan produk Anda. Dan saran saya, nggak usah bandingkan dengan produk lain. Ya, nggak usah jelek-jelekin toko sebelah. Nggak usah jelek-jelekin produk yang sama yang menjadi kompetitor Anda. Fokus aja pada keunggulan yang dimiliki oleh produk Anda dan berikan pelayanan yang terbaik yang tidak dimiliki oleh kompetitor. Sehingga Anda tidak perlu memanipulasi apalagi berlebihan menawarkan kepada konsumen atau pembeli Anda. Itu tips dari saya, ada 3. Tapi gini, Coach, saya jadi penasaran nih, Coach ya. Kalau misalnya sesuatu kayak tadi kita contohkan piring ya, Coach ya. Itu kan sesuatu kayak keunggulan produk gampang gitu.
Tapi kalau sesuatu yang tidak terlihat kayak komunikasi, apa yang ditawarkan keunggulan dari komunikasi? Kak? Ya, misalnya kita memberikan solusi kepada orang dengan kemampuan komunikasi yang baik, hidup lebih bahagia, karir lebih meningkat, hubungan rumah tangga lebih harmonis. Banyak sekali kan. Bahkan manusia tidak akan pernah lepas dari komunikasi, karena komunikasi bagian dari kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. Jadi tetap aja bisa ya? Bisa. Iya. Jadi nggak ada alasan lagi bagi Anda yang menjual produk jasa bilang, saya nggak bisa menawarkan namanya keunggulan karena tidak ada kelihatan katanya. Iya. Ya, makanya belajar dulu. Gimana cara belajarnya? Ya cari saya. Masuk. Edukasi dulu dong. Iya. Semua ilmu kan. Iya, ini yang disebut dengan namanya sharing baru selling. Oke, keren banget. Nah, tips dari saya ini ada berapa? 3 juga. Karena saya udah pusing mikirnya keempat. Yang pertama adalah kuatkan nilai produk. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang yang tadi disebut sama Coach Doni keunggulan, kita berbicara core-nya adalah nilainya. Apa sih nilai yang mau Anda bawa? Ketika Anda misalnya menjual sesuatu tentang SaaS, apa nilai yang Anda bawanya di sana? Yang kedua, jaga selalu nilai produknya. Jadi jangan sampai orang lain yang akhirnya mengambil market Anda gara-gara Anda nggak bisa gitu kan. Nah, contohnya kalau misalnya Anda mengambil satu namanya nilai value yang Anda ambil misalkan adalah value tentang kebersamaan. Misalnya Anda menjual tentang namanya sales, yang Anda jual bahwa ada kebersamaan di sana, bahwa nanti Anda punya suatu komunitas tertentu. Ada loh beberapa orang yang menjual namanya suatu produk yang tidak terkait value-nya secara langsung, indirect. Misalkan contoh, saya mau jual untuk misalkan handphone yang mahal itu, Coach. Tahu kan merek yang depannya V? Iya. Ya kan, yang ada berlian-berliannya. Iya. Ketika Anda membeli produk tersebut, bahwa bukan hanya keunggulan yang dibandingkan dari gawai-gawai yang lain, pasti kalah. Betul. Tetapi yang saya akan memasukkan Anda kepada komunitas penggunanya. Nah, ini adalah nilai kebersamaan yang juga bisa diambil dan akhirnya mempunyai manfaat nilai bisnisnya juga. Sama seperti komunitas motor. Dia menjual motor, bukan produk motornya yang dijual. Kebersamaannya, komunitasnya, brotherhood-nya. Iya, yang biasa suaranya besar itu ya. Makanya kan setiap minggu kan ada aktivitasnya kan. Iya. Jalan-jalan kemana, brotherhood-nya yang dijual. Nah, itu yang dibilang jaga nilai-nilai tersebut. Selalu ada event-eventnya. Nah, tapi ada seseorang teman saya nih, Coach ya, yang ikut yang komunitas tersebut, akhirnya keluar, Coach. Karena kadang-kadang kan berat. Iya, berat, benar. Udah langsung tahu ya. Kalau belum mampu jangan maksain diri. Tapi untuk sih, membuka jaringan, itu salah satu konsekuensi. Kalau menurut saya ada namanya marketing cost ya, atau promotion cost lah ya. Jadi itu memang cost unit ya, bukan profit unit ya, cost center lah itu ya, bukan profit. Jadi memang sudah dianggarkan untuk dikeluarkan. Sama seperti misalnya kita client entertain kan, kita ajak makan orang, ya sudah kewajiban kita lah ketika mengundang calon customer itu kita yang bayarin makannya, ya kan, kita yang traktir dia gitu kan. Dan istilahnya ya itu merupakan bagian dari anggaran yang harus kita siapkan. Ya udah biasa gitu. Udah biasa itu ya. Kalau kayak saya sendiri, Coach, saya kalau ngajak orang meeting itu, saya ikut orang maunya di mana. Kan kadang-kadang orang ikut bilang, klien maksudnya. Kita ketemu di tengah-tengah aja ya. Oh enggak, Bapak di mana? Saya datang. Di mana? Di kabupaten sebelah, saya datengin. Over service nggak itu, Coach, berarti? Oh enggak, karena saya suka bersilaturahmi. Buat saya sih bukan beban ya, dan menurut saya menunjukkan bahwa saya menghargai dan menghormati orang itu, dan saya menganggap dia penting. Karena tidak harus dealing hari itu juga, karena saya kan bisnisnya kan harus ditanam dulu kan. Menabur dulu ya. Biar nanti panennya tiap hari. Ngeri banget ini kalau sama Coach Doni ya. Nah, yang tips yang ketiga dari saya nih ya, sebagai penutup yang terakhir adalah jadilah penjual berintegritas. Integritas. Kalian yang disebut dengan namanya integritas, apa yang Anda ucapkan itu sesuai dengan apa yang Anda lakukan. Walk the talk ya. Jadi jangan sampai Anda bilang kalau misalnya ada apa-apa, tadi kata Coach Doni ya, cari saya. Tapi pas udah cari saya, cari call center. Terus abis itu nomor saya diblok. Nggak bisa lagi dihubungi. Atau tidak diangkat-angkat ya. Memang kadang-kadang kan sebagai seorang penjual sebel ya ngelihat yang orang pembeli yang nanya mulu. Tetapi ya di situ adalah bagian dari namanya tanggung jawab gitu loh. Nah, jadi Anda sudah dapat paham dong ya bagaimana fenomena dari kekuatan pembelian kadang-kadang semu karena
banyak penjual yang melakukan manipulasi. Dan jangan sampai ketika Anda sudah mendengarkan atau Anda menyaksikan dari program ini, Anda akhirnya ikut termanipulasi. Nah, itulah pemirsa untuk di program kali ini. This river. This river. Sungai ini. Iya. Kenapa harus kali ya, bukannya dari laut saat ini. Saat ini. Ya, bagaimana Anda bisa memahami tentang dari seseorang yang penjual manipulatif. Maka terus saksikan program Beken karena kami akan selalu menyajikan ya isu-isu dan juga strategi-strategi yang pastinya aktual dan terkini mengenai bisnis dan juga strategi komunikasi, baik dari bisnis yang baru mau didirikan, bisnis yang sudah berjalan, ataupun bisnis yang ingin ditambah lini bisnisnya. Dan thank you juga kepada Coach Doni. Thank you, Coach. Thank you, Coach. Sampai Jangan ketemu. lupa ini ya, Coach ya, selalu ada yel-yel baru. Siap. Yang segar dan tanpa ada nama merek brand di sana. Siap ya, Coach ya? Oke, nah itulah pemirsa untuk di episode kali ini. Saya Roni Francis atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya.